Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah Waktu Ilahi, mempercayai hikmat Tuhan di tengah bencana. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Keluaran 8 ayat 1 sampai ayat 15 yang berbunyi sebagai berikut. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau tidak mau melepaskannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu, dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu serta ke dalam tempat adonanmu. Katak-katak itu akan naik menaiki engkau, rakyatmu, dan semua pegawaimu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, sehingga katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir." Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, sehingga katak-katak bermunculan menutupi tanah Mesir. Tetapi, ahli ilmu gaib itu pun dengan ilmu-ilmu mantera mereka, membuat hal yang serupa, sehingga katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripadaku dan dari rakyatku, maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi mempersembahkan kurban kepada Tuhan." Kata Musa kepada Firaun, "Silakanlah tuanku tentukan sendiri kapan aku mesti berdoa untukmu, untuk pegawaimu, dan rakyatmu, supaya katak-katak itu dilenyapkan dari antara kamu dan dari rumah-rumahmu, kecuali yang terdapat di sungai Nil." Katanya, "Besok." Lalu kata Musa, "Jadilah seperti katamu itu, supaya tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan, Allah kami. Katak-katak itu akan menyingkir darimu, dari rumah-rumahmu, pegawai-pegawaimu, dan rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil." Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun. Musa berseru kepada Tuhan karena katak-katak yang didatangkannya kepada Firaun. Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga katak-katak itu mati di rumah, di halaman dan di ladang. Bangkai-bangkainya dikumpulkan bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi, ketika Firaun melihat keadaan mulai pulih, ia mengeraskan hatinya, dan tidak mau mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari kitab Keluaran 8, ayat 1 sampai ayat 15. Dari pembacaan ayat Alkitab hari ini, kita mendapati diri kita berada di tengah-tengah serangkaian malapetaka yang melalui Musa, Allah turunkan ke atas Mesir. Setiap tulah atau wabah yang muncul, merupakan konfrontasi ilahi terhadap hati Firaun yang mengeras, untuk menghadapi rezim penindas, yang menahan umat Tuhan, yaitu bangsa Israel. Konteks ini menyingkapkan tentang Tuhan, yang tidak hanya Maha Tahu dan Maha Mendengar, namun juga Tuhan yang memahami saat yang tepat, untuk mengungkapkan rencana penebusannya. Tulah-tulah itu, bukan sekedar unjuk kekuatan yang sewenang-wenang dari Allah, tetapi merupakan demonstrasi waktu ilahi, di mana setiap penderitaan disesuaikan dengan tepat, untuk menyampaikan hikmat dan kedaulatan Allah. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Saat ini, saat kita menghadapi kompleksitas dunia, kita juga menghadapi tantangan yang mungkin tampak sangat berat. Tema mengenai waktu ilahi sangatlah bergema sepanjang zaman. Pesan Tuhan untuk konteks kita jelas, percayalah pada hikmat-Nya, bahkan ketika kita menghadapi bencana yang kita alami sendiri secara langsung, baik itu bencana fisik, spiritual, atau sosial.
Sama seperti Tuhan mengatur wabah penyakit untuk mengganggu status quo di Mesir, waktunya Tuhan dalam hidup kita pun memiliki tujuan, berupaya untuk menantang kesabaran kita, menyempurnakan iman kita, dan pada akhirnya menghasilkan penebusan atas diri kita. Dalam ketidakpastian hidup kita, marilah kita ingat bahwa sifat Allah yang Maha Tahu tidak dibatasi oleh pemahaman kita, dan waktunya adalah mercusuar harapan di tengah badai kehidupan yang kita hadapi. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Untuk mempercayai hikmat Tuhan di tengah-tengah malapetaka yang kita alami, memerlukan perubahan cara pandang kita. Hal ini mencakup pengakuan kita bahwa waktu Tuhan itu berdaulat, bahkan ketika waktu tersebut tidak sesuai dengan harapan kita. Tulah-tulah dalam kitab Keluaran bukan sekedar unjuk kekuatan, namun merupakan campur tangan ilahi yang bertujuan untuk pembebasan. Demikian pula, pengaturan waktu Tuhan dalam hidup kita, sangat mungkin untuk mengganggu zona nyaman kita, dan untuk menantang perspektif kita yang terbatas, dan menuntun kita menuju ketergantungan yang lebih dalam dan penuh kepadanya. Tanggapan kita harus berupa kerendahan hati, menyerahkan jadwal kita kepada jam ilahinya. Waktu ilahi juga mengajak kita untuk memperhatikan sinyal-sinyal Tuhan di tengah wabah penyakit yang kita hadapi. Dalam narasi bacaan ayat Alkitab dalam kitab Keluaran, setiap tulah mempunyai tujuan, mau menyampaikan kehendak Tuhan untuk direspons oleh Firaun dengan baik. Demikian pula dengan kita saat ini, Tuhan berkomunikasi dengan kita saat ini melalui firman-Nya, doa pribadi, dan bisikan Roh Kudus dalam hati kita. Untuk memberikan respons yang tepat, kita harus memupuk hati yang siap mendengarkan, memahami tanda-tanda yang Tuhan berikan, dan menyelaraskan tindakan kita dengan kehendak-Nya yang telah diwahyukan. Hal ini memerlukan komitmen terhadap disiplin rohani dan kesediaan untuk mengindahkan bisikan hikmat Allah. Saat kita melewati malapetaka seperti bencana COVID-19 yang lalu dan yang mungkin masih akan muncul bencana lainnya, marilah kita percaya pada janji Tuhan, bahwa waktunya Tuhan, berakar pada kasih dan hikmat-Nya. Tulah-tulah itu bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu pembebasan umat Tuhan dari penderitaan di dunia ini. Demikian pula, tantangan yang kita hadapi, adalah peluang bagi karya penebusan Tuhan dalam hidup kita. Tanggapan kita mencakup memeluk iman di tengah ketidakpastian, mengetahui bahwa waktu Tuhan adalah bukti karakternya yang tidak berubah, dan komitmennya terhadap penyelamatan akhir kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdiri di hadapan-Mu, mengakui sifat-Mu yang Maha Tahu, dengan waktunya Tuhan yang tepat. Saat kami menghadapi berbagai wabah dalam hidup kami, berilah kami keyakinan untuk percaya pada kebijaksanaan Tuhan. Semoga kami menanggapinya dengan kerendahan hati dan penyerahan diri, menyadari bahwa waktunya Tuhan memiliki tujuan yang berakar pada kasih agape. Di tengah ketidakpastian, bantu kami memahami sinyal-sinyal dari Tuhan, dan menyelaraskan hidup kami dengan kehendak-Mu. Kami berterima kasih atas jaminan bahwa, sama seperti Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir, Tuhan juga akan berupaya untuk menyelamatkan kami. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.